Halo semua, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Mami Sarmi yang berada di Boimong, Sulawesi Utara. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang kejadian beberapa hari yang lalu yang telah viral di media sosial maupun di media cetak dan di media-media lainnya. Jadi kejadian viral ini terjadi di kota Tomohon, Sulawesi Utara. Yang mungkin Anda sudah menonton, Anda sudah tahu kejadian ini tentang seorang wakil DPRD yang didapati oleh istrinya, seorang dokter Michaela Elsiana Paruntu. Jadi istrinya ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang dokter, juga seorang dosen. Dia juga punya prestasi-prestasi lainnya. Dia juga aktif di dalam gereja, seperti mungkin dia menjadi seorang yang sangat penting di persekutuan gereja ya teman-teman. Dan suaminya ini seorang wakil ketua DPRD. Pada saat itu dia sudah berapa kali mengikuti 2 kali mempergoki suaminya ini ya teman-teman. Dan katanya dia pernah mempergoki suaminya bersama si Angel Sepang ini berusia 18 tahun di kota Jakarta. Tapi di Jakarta ini tidak ada yang mengenali mereka ya teman-teman. Dan beberapa hari yang lalu dia mempergoki suaminya itu dengan si anak 18 tahun wanita idaman lainnya ini di dalam mobil, dengan tujuan istrinya ini ingin mereka berdua itu turun di dalam mobil karena mereka berada di dalam mobil. Tetapi suaminya ini tidak menghentikan mobil dan ia terus melaju dengan mobil. Entahlah bagaimana istrinya langsung naik di kap mobil dengan tujuan mereka berdua harus berhenti, harus turun di dalam mobil itu, suaminya bersama pelakor ini ya. Dan apa yang terjadi, suaminya tidak menghentikan mobil, malahan dia melajukan mobil selama 1 meter itu istrinya itu berada di atas kap mobil. Coba Anda pikirkan jika istrinya ini terlempar dan dia jatuh, pasti yang terjadi lebih gawat ya teman-teman. Untungnya ada masyarakat di situ yang langsung membantu si istrinya ini, si ibu dokter yang cantik ini, dan disitulah terjadi kehebohan ya teman-teman. Setelah dibantu oleh warga di situ, maka si suaminya ini, si wakil ketua DPRD ini turun bersama si pelakor ini. Dan apa yang terjadi, dia turun, ternyata dia bersama seorang ibu, yaitu ibu dari pelakor ini. Anda bayangkan, ibunya mendukung semua pekerjaan anaknya ini menjadi seorang pelakor ya teman-teman. Dan di situ suaminya menarik dia ke dalam mobil agar segera menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Si pelakor ini perempuan juga mau masuk di dalam mobil, tapi apa yang terjadi, istrinya itu memarahi dia. Jadi dia turun di pinggir jalan bersama ibunya. Dan coba Anda bayangkan jika itu terjadi kepada Anda atau kepada saya. Begitu teganya suaminya ini melakukan hal seperti ini hanya karena seorang pelakor. Kalau dia sampai jatuh dan terjadi sesuatu, istrinya ini pada waktu dia membiarkan istrinya di atas kap mobil, tentu sangat berbahaya teman-teman. Dan yang terjadi juga, si pelakor sama ibunya di dalam mobil, pasti mereka hanya diam saja ya teman-teman. Dan mungkin mereka bisa mengatakan kesepian video oto, tapi tidak, mungkin mereka hanya diam saja karena mereka sudah takut di dalam mobil itu. Dan setelah warga setelah heboh dengan semua itu, maka terjadilah viral ya teman-teman. Hikmah apa yang harus kita ambil dari kejadian ini, dan apa yang harus kita petik dari peristiwa ini teman-teman? Kalau itu misalnya terjadi kepada saya mempergoki suami saya bersama perempuan lain, bersama seorang pelakor di dalam mobil, kemudian dia tidak mau menghentikan mobilnya itu, saya pasti sudah membakar mobilnya itu, atau saya sudah kaca-kaca mobil biar mereka itu berhenti dan turun. Tetapi setiap mental orang itu berbeda-beda. Meskipun seorang yang sudah berpendidikan tinggi, kalau dia sudah emosional, pasti bisa melakukan hal-hal yang di luar jangkauan.
ya teman-teman. Dan pelajaran yang berharga buat kita bahwa jangan pernah kita melakukan hal-hal yang di luar dugaan seperti itu ya. Apalagi seorang yang sebenarnya harus menjadi contoh pada istrinya, menjadi teladan. Seorang suami itu seharusnya memberikan contoh yang baik kepada istri, menjadi teladan, melindunginya, tapi dia tidak melakukan itu hanya karena seorang pelakor. Dan ini benar-benar sangat miris sekali ya teman-teman. Saya juga sangat sedih ibu-ibu yang melihat peristiwa ini di media sosial, di Facebook dan di televisi. Banyak juga yang merasa teriris hatinya, banyak yang merasa sakit hati atas perbuatan dari suaminya ini ya teman-teman. Dan di dalam kejadian setiap rumah tangga, seharusnya kalau sudah tidak ada kecocokan itu, kalau dia sudah tidak cocok bersama istrinya, lebih baik dibicarakan baik-baik. Kalau perlu cerai secara baik-baik. Jangan memperlakukan istri dengan tidak adil atau menganiaya istri dengan tidak adil karena perempuan lain. Dan untuk Anda yang menonton video saya ini, pasti kalau Anda yang sudah menonton kejadian itu, Anda pasti merasakan sedih dengan kejadian yang pernah terjadi ya teman-teman. Dan kemarin-kemarin saya juga menonton di televisi bahwa si suaminya ini telah dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua DPRD, dan itu adalah ganjaran bagi anggota dewan yang patutnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ya teman-teman. Dan si anak 18 tahun ini, Angel Sepang, yang mungkin dia telah viral dengan apa yang dia perbuat yang tidak baik yang dia lakukan. Dan semoga dia bisa menyadari akan hal ini, karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berbuat kesalahan. Dan semoga dia bisa menyadari apa yang telah dia lakukan, yang telah merusak rumah tangga orang lain. Meskipun itu motifnya yaitu untuk karena mungkin dia butuh uang dengan motif ini ya teman-teman. Karena yang lagi viral juga, dia pernah hamil dan pernah menggugurkan, tapi dia meminta uang dengan miliar kepada laki-laki ini, dan dia menggugurkan kandungan. Lalu dia hamil kedua, dia meminta mobil dan dia gugurkan. Itu karena viral di YouTube juga. Dan kita harus mengambil hikmah dari kejadian ini bahwa hendaknya kalian laki-laki memperlakukan istri-istri kalian dengan baik, dengan bijak, dan jangan pernah kalian menyakiti istri kalian dengan cara yang tidak manusiawi. Juga bisa menjadi panutan, bisa menjadi teladan bagi istri dan anak. Oke, sampai di sini video saya dan semoga bermanfaat dan kita ambil hikmah dari peristiwa ini, pelajaran berharga agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, suami yang lebih baik, istri yang lebih bijaksana. Dan kalau kita tahu bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, dan karena di akhir zaman ini begitu banyak godaan dan pencobaan, hendaknya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita terhindar dari segala godaan di dunia yang bisa membuat kita sengsara. Oke, sampai di sini video saya dan semoga terhibur atau bermanfaat, dan terima kasih sudah nonton.